Shalom. Adam telah jatuh dalam dosa karena melanggar perintah Allah, yaitu memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Allah, sehingga membuat Adam jadi mati, yaitu hubungannya sama Tuhan itu terputus ya. Sehingga sebagai akibatnya Adam harus diusir dari Taman Eden. Sejak itu semua keturunan Adam, termasuk kita, mempunyai dosa keturunan. Ya, ini adalah kebenaran. Kalau sampai yang menyangkali dosa keturunan ini, kalau Adam itu membawa benih dosa itu sampai pada kita, itu berarti tidak, orang yang yang menganggap dosa itu sepele, cuma sebagai godaan iblis, godaan dunia dan sebagainya itu ya. Sampai di Roma 5 ayat 19 dikatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Nah, di sini untuk menebus dosa manusia memerlukan satu orang yang benar dari semua manusia, karena semua manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Benih kandungan dalam Maria itu berasal dari Roh Kudus, bukan berasal dari hubungan dengan Yusuf ya. Camkan ini, benih dalam kandungan Maria itu berasal dari Roh Kudus, bukan spermanya Yusuf ya. Bukan ya, no. Sesat kalau misal sampai itu menganggap Yesus itu ada spermanya Yusuf di situ yang melakukan pembuahan dengan sel telurnya Maria, enggak. Roh Kudus lah yang langsung masuk di situ, sehingga apa? Yesus tidak mempunyai dosa keturunan ya. Ini sudah mutlak. Jangan dicari-cari kayak Yesus nyuri keledai dan sebagainya. Oh no. Itu sesat dan dicari-cari ya. Sama hidupnya Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa, dan hidupnya sangat-sangat berkenan di hatinya Tuhan. Oleh karena itu kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Marilah kita menghormati pengorbanan Tuhan Yesus itu dengan hidup benar sesuai dengan firman-Nya, sehingga kelak kita beroleh bagian dalam kerajaan-Nya. Dan ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Kenapa sih Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia? Kita baca di 1 Korintus untuk yang pertama ini, 1 Korintus 1 ayat yang 30. Korintus 1 ayat yang 30. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Lalu di 1 Petrus 1 ayat 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu dengan darah Yesus Kristus, yang sama seperti darah anak domba tak bernoda, tak bercacat. Ini maksudnya apa sih ayat-ayat itu tadi? Yaitu yang pertama itu apa poinnya, yaitu menebus manusia, supaya manusia itu beroleh keselamatan. Nah, seperti yang dikatakan tadi, Adam itu jatuh ke dalam dosa yang membuat seluruh keturunannya itu
menjadi orang yang berdosa. Dosa keturunan ini membuat manusia tidak dapat hidup benar, tetapi kecenderungannya selalu berbuat dosa. Mengenai dosa keturunan, Rasul Paulus menjelaskan, bukan apa yang kita kehendaki yaitu yang baik yang kita perbuat, melainkan apa yang tidak kita kehendaki, yaitu yang jahat yang kita perbuat. Jadi kita berbuat apa yang tidak kita kehendaki, maka bukan kita yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam kita. Benih dosa yang diam di dalam kita, yang mendorong kita untuk selalu berbuat dosa, karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kebinasaan. Maka itu, karena begitu kasih besar kasih Allah, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk turun ke dalam dunia. Benih yang ada di dalam kandungan Maria, seperti yang katakan tadi, adalah benih dari Roh Kudus, bukan karena hubungan intim, bukan karena hihe sama Yusuf ya, camkan ya, jangan sampai ada yang salah lagi ya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak punya dosa. Sampai makanannya Tuhan Yesus pun yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Oleh karena itu, kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu dapat menebus dosa semua orang yang percaya kepadanya. Nah, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, maka kita beroleh keselamatan dan mempunyai pengharapan untuk hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ayo kita gunakan waktu yang ada untuk mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan dengan kesungguhan hati. Yang kedua, setelah menebus manusia supaya beroleh keselamatan, yang kedua itu apa? Kita baca di Roma 3 ayat 3 sampai ayat 23 sampai yang ke-25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi pada masa dahulu karena kesabarannya. Lanjut di Roma 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh karena kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh karena hidupnya. Nah, yang kedua ini poinnya apa? Mendamaikan hubungan manusia dengan Allah. Maksudnya apa sih ini? Dosa manusia telah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Pada waktu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, tabir bait suci terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Pada zaman dulu hanya imam besar saja yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, sedangkan orang yang lain tidak bisa. Kalau bukan imam besar, setiap orang yang masuk ke dalam, mereka akan mati di ruang Maha Kudus karena saking kudusnya Tuhan dan bobroknya manusia itu. Tapi sejak tirai itu terbelah yang menunjukkan bahwa hubungan Allah dan manusia telah dipulihkan, sehingga kita dapat dengan bebas menghadap pada Allah. Hubungan Allah dengan manusia yang telah diperdamaikan oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi jangan ada yang mengatakan, oh kita harus ke gereja kok ketemu Tuhan. Enggak, kita bisa ketemu Tuhan dimanapun.
Makanya di sini diungkapkan berulang-ulang kali. Kalau kita tuh kehidupan doa, kita harus tetap ngomong sama Tuhan gitu loh ya. Tetap komunikasi dengan Tuhan, karena kita merasa ya nggak bisa apa-apa. Nah, selanjutnya, bila kita melakukan kesalahan dan mau bertobat, serta kita mengakui kesalahan kita kepada Allah, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni kesalahan kita. Hubungan Allah dengan manusia telah dipulihkan. Oleh karena itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diangkat menjadi anak-anaknya. Nah, ayo kita menjaga hubungan kita dengan Allah yang sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu dengan apa? Hidup kudus di hadapan Allah. Meskipun susah, itu adalah progres kehidupan ya. Kita nggak bisa ngomong, oh kita harus benar-benar sempurna, nggak, itu progres. Meskipun kita diperintahkan sempurna seperti Bapa, tapi itu progres kehidupan dari mulai bertobat sampai kita dipanggil Tuhan nanti. Nah, waktu kita dipanggil Tuhan nanti, kita tuh nggak benar-benar 100% kudus gitu ya, tapi kita tuh dikuduskan gitu loh ya. Kita tuh dianggap kudus oleh Tuhan karena apa? Apa itu bahasanya? Karena proses hidup kita. Kayak contohnya guru ini mengajar 2 siswa. Yang pertama itu pintar tapi nggak mau belajar. Yang satu ya nggak terlalu pintar, mau belajar walaupun tuh kami diterus kalau ulangan. Nah, gurunya pasti memilih kalau untuk yang dinaikin kelas itu pasti yang nggak terlalu pintar tapi mau belajar, karena itu ada proses di hidupnya dibandingkan yang pintar tapi nggak mau belajar gitu loh ya. Nah itu loh ya. Dan yang poin yang terakhir itu, kenapa si Tuhan Yesus itu harus datang dalam dunia? Kita baca di Yohanes 13 ayat 14-15. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan padamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dan juga di 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat yang 21. Sebab itulah kamu dipanggil oleh karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, poin yang ketiga itu apa? Tuhan Yesus itu memberi teladan selama hidup dalam dunia. Inilah yang akan sangat-sangat diikuti oleh saudara-saudara kita di Katolik gitu ya. Mereka lebih mengandalkan teladan Yesus daripada Injil itu gitu ya. Nah, Tuhan Yesus itu turun dalam dunia selain untuk menebus dosa manusia, Ia juga memberikan teladan kepada murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus di sini memberikan teladan bahwa Ia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan teladan untuk mengampuni, yaitu ketika Tuhan Yesus disalibkan. Nah, Tuhan Yesus seharusnya ya di atas kayu salib itu bisa mengutuk mereka, bisa langsung masukin mereka ke neraka, tapi itu nggak dipilih sama Tuhan Yesus. Dia malah berkata begini,
Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, murid-murid di sini melihat teladan dari Tuhan Yesus sehingga berani mati bagi Tuhan, yaitu Bapaknya. Jadi ayo marilah kita meneladani perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus seperti yang tercatat di dalam Alkitab, termasuk menginjil ya, dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekarang kita recap lagi, kenapa sih Tuhan Yesus harus ke dalam dunia, datang dalam dunia. Yang pertama, untuk menebus dosa manusia supaya kita boleh keselamatan. Ya karena kita itu sudah tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa, maka itu harus ada orang yang benar yang harus turun, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi yang kedua, sampai kita bisa berdamai dengan Allah gitu loh ya, dengan tetap ditebus di kayu salib itu ya. Dan juga Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita selama dia hidup dalam dunia ya. See you and God bless you.